Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama silahkan backup terlebih dahulu produk Windows 8 atau 8.1 ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Jadi apabila kita mengalami masalah terkait aktivasi atau pada saat instalasi nanti sistem meminta produk dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi ya. Sebelum kita mulai, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik file explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Kemudian klik saja di dalam folder, kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Di tahap 2, kita backup driver Windows 8 atau 8.1. Caranya local disk C kita klik kembali, kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder INF kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik, kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup driver. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian paste. Selanjutnya local disk C kita klik kembali. Kemudian Windows kita double klik, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian folder sistem 32 kita double klik, kemudian folder driver dan driver store kita pilih ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl pada keyboard dan tahan, kemudian kita pilih folder driver dan driver store ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik kembali, kemudian folder backup driver kita double klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Sampai sini seluruh driver Windows 8 atau 8.1 sudah terbackup semua ya. Selanjutnya file explore kita close. Di tahap 3 kita download ISO Windows 8.1 original. Sebelum kita download, kita cek dulu semua informasi sistem kita ya. Caranya kita klik start. Kemudian ketik saja cmd,
Selanjutnya CMD atau command prompt, kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info. Kemudian enter. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini terlihat ya teman-teman semua informasi sistem kita. Untuk laptop saya saat ini terinstall Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Jadi nanti saya akan mendownload ISO Windows 8.1 Pro juga ya, agar produk atau lisensi yang sebelumnya sudah kita backup bisa kita gunakan lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di bagian prosesor, apabila di sini tertulis x86 family atau Intel 86 family, artinya prosesor kita hanya support 32 bit ya. Jadi teman-teman silahkan download ISO Windows 8.1 yang 32 bit juga ya. Karena pada prosesor yang hanya support 32 bit, kita hanya bisa menginstal Windows yang 32 bit ya. Tetapi apabila di sini tertulis x64 family atau Intel 64 family seperti saya ini, artinya prosesor kita support 64 bit ya. Jadi kita bisa mendownload ISO Windows 8 atau 8.1 yang 32 maupun 64 bit ya. Karena pada prosesor 64 bit, kita bisa menginstal Windows yang 32 maupun 64 bit ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang prosesornya support 64 bit, saran saya teman-teman silahkan download dan install Windows 8 atau 8.1 yang 64 bit ya. Karena Windows 64 bit lebih kompatibel dengan aplikasi. Bisa diinstal aplikasi 32 bit maupun yang 64 bit ya. Setelah kita tahu, selanjutnya command prompt kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka browser. Untuk browsernya bebas ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya teman-teman silahkan download sendiri ISO Windows 8.1 sesuai edisi yang terinstall saat ini ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan silahkan ikuti link tutorial yang ada di deskripsi ya. Sebagai contoh, pada laptop saya saat ini terinstall Windows 8.1 Pro 64 bit. Maka di sini saya akan mendownload ISO Windows 8.1 Pro yang 64 bit juga ya. Karena prosesor saya juga support 64 bit ya teman-teman. Tetapi untuk teman-teman yang prosesor laptop atau komputernya hanya support 32 bit, teman-teman silahkan download ISO Windows 8.1 yang 32 bit juga ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah mendownload ISO Windows 8.1 ya. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, agar kita bisa memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan, kita klik versi lain, GitHub. Selanjutnya kita cari Rufus sesuai versi yang kita inginkan ya teman-teman. Untuk saya di sini saya akan mendownload Rufus versi 3.22 portable. Setelah ketemu kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload.
Selanjutnya Google Chrome kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi. Di tahap 4 kita buat bootable flash disk Windows 8 atau 8.1. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya teman-teman. Untuk saya datanya akan saya backup ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan. Kemudian new. Kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Kemudian klik saja di dalam folder. Kemudian foldernya kita buka. Caranya double klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus ya teman-teman. Caranya Rufus kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator. Kemudian run anyway. Kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya. Untuk saya di Rufus terbaca G dan di laptop atau komputer juga terbaca G ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Kemudian kita pilih ISO Windows 8.1 yang baru saja kita download ya. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi hard disk atau SSD kita ya. Caranya disk PC kita klik kanan. Kemudian manage. Kemudian disk management kita klik. Kemudian hard disk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi hard disk atau SSD kita ya. Untuk saya style partisi hard disk atau SSD-nya MBR. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang style partisi hard disk atau SSD-nya GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya. Selanjutnya kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi hard disk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya. Untuk saya di sini saya memilih MBR sesuai style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita klik start. Kemudian OK. Selanjutnya kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close ya teman-teman. Selanjutnya kita cek.
Caranya flash disknya kita klik. Terlihat ya teman-teman, bootable flash disknya sudah jadi. Di tahap 5 kita install Windows 8 atau 8.1. Nah, sebelum kita melakukan install ulang, kita rename dulu local disk D ya. Caranya local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data, kemudian klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah rename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya, agar kita tidak salah dalam memformat atau mendelete partisi yang berisi data kita ya teman-teman. Selanjutnya file Explorer kita close. Nah, untuk menginstal Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer, caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya. Kita klik Start, kemudian icon power kita klik, kemudian shutdown. Nah, setelah laptop atau komputer kita sudah mati, selanjutnya kita pastikan bootable flash disknya masih tercolok pada laptop atau komputer kita ya. Kemudian kita nyalakan laptop atau komputer kita. Kemudian kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Nah, setelah BIOS tampil, selanjutnya kita arahkan ke tab boot atau startup ya teman-teman. Intinya di BIOS ini kita setting bootable flash disk kita di urutan pertama ya teman-teman. Kemudian kita simpan pengaturan BIOS ya. Nah, di boot atau startup, apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority terlebih dahulu ya. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Kemudian kita arahkan ke nama flash disk kita ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya. Kemudian enter. Nah, di boot option 1, apabila flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, kita pilih sesuai style partisi hard disk atau SSD kita ya. Misalnya style partisi hard disk atau SSD kita GPT, maka di boot option 1 ini kita pilih UV ya. Nah, karena style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR, maka di boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2. Nah, di boot option 2, apabila sudah terbaca nama flash disk kita atau hard disk atau SSD kita biarkan saja ya teman-teman, jangan diubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan. Kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya. Nah, setelah tampil setup Windows, untuk time dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman. Karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next. Kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, kita masukkan produk Windows 8 atau 8.1 sesuai edisi yang akan kita install ya. Contohnya laptop saya akan saya install Windows 8.1 Pro. Maka di sini saya masukkan produk Windows 8.1 Pro juga ya. Bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, silahkan ke link bantuan yang ada di deskripsi video tutorial ini ya.
Selanjutnya kita klik next. Kemudian kita checklist I accept. Kemudian next. Kemudian kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mulai partisi 1 sampai partisi sebelum partisi data, nanti kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya. Nah, untuk partisi data, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman, karena kita sudah membackup datanya ke situ semua. Nah, karena partisi data saya berada di partisi 3, maka partisi 1 dan partisi 2 akan saya format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi yang baru saja kita format, kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya teman-teman. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, selanjutnya kita tinggal klik next. Tetapi di sini kita stop dulu ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menginstal pada harddisk atau SSD baru? Di sini saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Apabila kita menginstal pada harddisk atau SSD baru, setelah kita klik custom, kita hanya menemukan unallocated space seperti ini ya. Selanjutnya kita buat partisi baru. Caranya kita klik new. Di sini saya bagi menjadi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C dan local disk D ya. Nah, untuk local disk C atau partisi pertama, saya buat 200 GB ya teman-teman. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke unallocated space lagi ya teman-teman. Kemudian new, kemudian apply. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke partisi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C atau sistem ya. Selanjutnya kita klik next. Maka secara otomatis proses instalasinya berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita close, kita lanjutkan lagi ke install ulang tadi ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tinggal klik next, maka secara otomatis proses instalasinya berjalan seperti pada harddisk atau SSD baru tadi ya. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 10-20 menit, tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai tahap konfigurasi ya. Nah, apabila tampil seperti ini, kita beri nama laptop atau komputer kita ya. Di sini saya beri nama DJC. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil network seperti ini, kita klik skip this step ya. Kemudian kita klik use express setting.
Nah, di sini kita beri nama user akun kita ya, teman-teman. Untuk saya di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita tinggal klik finish. Sampai sini tahap konfigurasi selesai ya, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 8 atau 8.1 sudah tampil. Di tahap 6 kita kembalikan data lokal disk C. Sebelum kita kembalikan, kita cek dulu properti Windows 8 atau 8.1 ya. Caranya kita klik File Explore. Kemudian disk PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk laptop saya terinstall Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Artinya install Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer berhasil ya. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya partisi data kita klik. Kemudian folder backup data C kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Kemudian kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya partisi data kita klik kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengembalikan datanya ke local disk C, untuk folder backup data C ini boleh dihapus ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengembalikan datanya ke local disk C, teman-teman bisa mengakses file local disk C dari folder backup data C ini ya. Di tahap 7 kita restore driver Windows 8 atau 8.1. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya device manager kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver saya masih ada yang tanda seru kuning. Artinya drivernya belum terinstall ya. Nah, untuk merestore atau menginstal driver dari driver yang sudah kita backup, caranya driver yang belum terinstall kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian kita klik browse my computer, kemudian kita klik browse, kemudian kita pilih folder backup driver ya. Untuk saya foldernya saya taruh di partisi data ya teman-teman. Setelah ketemu foldernya kita klik, kemudian OK. Selanjutnya kita klik next. Terlihat ya teman-teman, proses restore atau instalasinya berjalan ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Nah, apabila ada driver yang tetap masih tanda seru kuning setelah kita restore, kita biarkan saja ya teman-teman. Nanti biasanya setelah kita restart untuk tanda seru kuningnya akan hilang ya. Selanjutnya untuk driver yang lain juga sama ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian update driver software, kemudian browse my computer. Nah, di sini apabila sebelumnya kita sudah memilih folder, di sini untuk directory foldernya akan tersimpan ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik next saja ya.
Seperti yang terlihat pada video, ada perubahan resolusi ya teman-teman. Artinya driver VGA sudah terinstall ya. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita klik close. Nah, untuk teman-teman yang drivernya masih ada tanda seru kuning, silahkan di restore sendiri ya. Untuk caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, apabila semua drivernya sudah kita restore, selanjutnya komputer manajemen kita close, dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya teman-teman. Nah, setelah desktop Windows 8 atau 8.1 tampil kembali, selanjutnya kita cek lagi ya teman-teman untuk drivernya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian Manage, kemudian Device Manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk driver laptop saya semuanya sudah tidak ada tanda seru kuning ya. Artinya semuanya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih ada driver tanda seru kuning, teman-teman silahkan coba install atau update drivernya secara online ya. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya partisi data kita klik. Nah, untuk folder backup driver ini boleh dihapus, boleh disimpan ya teman-teman. Apabila folder backup driver ini tidak dihapus dan sewaktu-waktu kita ingin menginstal ulang laptop atau komputer kita tidak perlu lagi membackup driver ya. Di tahap 8 kita kembalikan data flash disk seperti semula. Caranya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian format. Nah, di sini untuk labelnya boleh diganti, boleh tidak ya teman-teman. Untuk saya labelnya saya ganti menjadi FDD. Kemudian kita klik Start. Kemudian kita klik OK. Terlihat ya teman-teman, format komplit. Artinya flash disknya sudah berhasil kita format ya. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian close. Selanjutnya file explorer kita buka kembali. Kemudian partisi data kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita bisa pilih cut atau copy ya. Selanjutnya flash disknya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya partisi data kita klik kembali. Selanjutnya kita hapus folder backup data FDD ya teman-teman. Karena datanya sudah kita kembalikan ke flash disk. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman jangan lupa bersihkan recycle bin-nya ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install ulang Windows 8 atau 8.1?
Untuk link tutorial yang harus kita lakukan setelah kita melakukan install Windows 8 atau 8.1 sudah saya sediakan di halaman deskripsi ya. Sekian ya teman-teman cara install Windows 8 atau 8.1 pada laptop atau komputer. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.